Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aziz Taqiyuddin Mubarak. Saya mahasiswa jurusan KPI semester 3 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, dampak positif, dan faktor terjadinya sebuah konflik. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Babay Barmawi, selaku dosen pengampu di mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi. Baik, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian konflik. Nah, pengertian konflik adalah suatu keadaan yang terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki tujuan, nilai, atau kepentingan yang saling bertentangan dan menyebabkan ketegangan atau pertentangan. Konflik dapat terjadi pada berbagai level, mulai dari individu, kelompok, organisasi, hingga antar negara. Konflik bisa disebabkan oleh berbagai faktor dan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti konflik sosial, politik, budaya, maupun ekonomi. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai konflik, jadi konflik itu merupakan sebuah masalah atau hal yang menjadi permasalahan dalam suatu hal, entah itu pertentangan antara satu keluarga, organisasi, atau yang lain dan sebagainya. Nah, jadi dalam konflik ini ada dampak positif dan negatifnya. Di sini kita hanya akan membahas dampak positifnya saja, karena dampak negatif dari konflik teman-teman pasti sudah tahu dong. Ya, entah itu pertengkaran, permusuhan, dan yang lain sebagainya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari konfliknya saja. Nah, meskipun konflik ini seringkali dikaitkan dengan kerugian dan kerusakan, terdapat beberapa dampak positif dari konflik, yaitu di antara lain, konflik ini dapat mendorong inovasi dan perubahan. Jadi, konflik dapat mendorong orang atau kelompok untuk mencari solusi baru dan lebih kreatif untuk mengatasi masalah. Dalam organisasi, konflik dapat memicu perbaikan, proses, atau pengembangan ide-ide baru yang lebih efektif. Lalu yang kedua, peningkatan komunikasi. Nah, konflik ini dapat membuka saluran komunikasi yang lebih terbuka antara pihak yang terlibat. Nah, proses penyelesaian konflik seringkali memerlukan dialog yang dapat meningkatkan pemahaman antar pihak. Lalu yang ketiga, pengembangan pemikiran kritis. Jadi, dalam konflik, pihak yang terlibat seringkali diuji untuk berpikir kritis dan melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Hal ini bisa memperkaya perspektif dan memperbaiki pengambilan keputusan. Lalu, ada perbaikan hubungan. Setelah konflik diselesaikan dengan baik, hubungan antar pihak bisa menjadi lebih kuat. Penyelesaian konflik yang konstruktif seringkali mempererat kerjasama dan membangun rasa saling menghargai. Peningkatan kinerja. Lalu selanjutnya itu peningkatan kinerja. Di lingkungan kerja, konflik yang dihadapi dengan cara yang sehat bisa meningkatkan kinerja tim atau organisasi. Hal ini terjadi karena pihak-pihak yang terlibat menjadi lebih sadar akan kekurangan yang ada dan berupaya untuk memperbaikinya. Lalu, ada beberapa nih faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai dampak positif dari konflik. Sudah jelas bahwa banyak sekali ya dampak positifnya, entah itu bisa meningkatkan kebersamaan walaupun tadinya ada sebuah konflik, tapi dari konflik itu bisa menyebabkan dampak positif. Nah, lalu selanjutnya yaitu faktor-faktor terjadinya sebuah konflik. Jadi, konflik dapat timbul dari berbagai faktor yang beragam. Beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya konflik adalah yang pertama, perbedaan kepentingan. Konflik sering terjadi ketika individu atau kelompok memiliki tujuan atau kepentingan yang bertentangan.
perbedaan dalam hal pekerjaan, distribusi sumber daya, atau pengambilan keputusan bisa memicu sebuah konflik. Lalu yang kedua itu perbedaan nilai dan keyakinan. Perbedaan dalam nilai, budaya, agama, atau keyakinan bisa menyebabkan ketegangan antar individu atau kelompok. Perbedaan ini bisa muncul dalam keluarga, komunitas, bahkan dalam konteks internasional. Lalu selanjutnya yaitu komunikasi yang buruk. Nah, ini nih salah satu penyebab utamanya dari sebuah konflik, yaitu komunikasi yang buruk. Salah paham atau miskomunikasi seringkali menjadi sumber konflik. Ketidakjelasan informasi atau cara penyampaian yang tidak efektif dapat memicu ketegangan. Nah, lalu selanjutnya yaitu persaingan. Persaingan yang intens, baik dalam konteks ekonomi, sosial, atau politik, bisa menambah ketegangan antar pihak dan berujung pada konflik. Misalnya, persaingan dalam hal kekuasaan atau sumber daya. Lalu selanjutnya itu ada ketidakadilan atau diskriminasi. Ketidakadilan dalam perlakuan terhadap individu atau kelompok, atau diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau status sosial bisa memicu perasaan tidak puas dan memicu konflik. Lalu yang selanjutnya yaitu ada perubahan sosial atau ekonomi. Nah, proses perubahan yang cepat dalam masyarakat seperti perubahan sosial, ekonomi, atau politik dapat menciptakan ketidakpastian dan ketegangan yang berujung pada konflik. Nah, lalu yang terakhir nih, sumber daya yang terbatas. Ketika sumber daya terbatas, seperti tanah, air, atau kesempatan ekonomi, konflik seringkali terjadi karena persaingan untuk mengakses atau mengontrol sumber daya tersebut. Dengan memahami pengertian dampak positif dan faktor terjadi konflik, kita dapat lebih bijaksana dalam menangani dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Nah, jadi penjelasan tadi merupakan penjelasan mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan konflik. Nah, terjadinya konflik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Ada beberapa faktor utama yang sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik antara individu, kelompok, atau bahkan negara. Nah, di antara lain yang pertama yaitu perbedaan kepentingan. Nah, jadi ketika dua atau lebih pihak memiliki tujuan atau kepentingan yang saling bertentangan, konflik cenderung terjadi. Misalnya, dalam organisasi antara manajer dan karyawan bisa terjadi konflik jika terdapat perbedaan kepentingan terkait dengan alokasi sumber daya atau kebijakan yang diterapkan. Dengan contoh, konflik antar kelompok yang ingin menguasai sumber daya alam yang terbatas. Nah, jadi dari perbedaan kepentingan itu dapat menyebabkan konflik, ya guys. Nah, yang kedua itu perbedaan nilai dan keyakinan. Nah, jadi dari perbedaan nilai dan keyakinan ini memiliki penyebabnya, yaitu perbedaan pandangan, keyakinan agama, budaya, atau nilai-nilai hidup antara individu atau kelompok yang bisa memicu ketegangan dan konflik. Setiap pihak merasa keyakinan atau nilai yang mereka anut adalah yang benar, sehingga seringkali terjadi saling menolak atau bersaing. Contoh, konflik antara kelompok dengan perbedaan agama atau budaya, seperti yang sering terjadi dalam konflik antara suku atau antar negara. Lalu yang ketiga itu komunikasi yang buruk. Jadi komunikasi yang buruk ini dapat disebabkan karena komunikasi yang tidak efektif atau kurang jelas bisa menyebabkan miskomunikasi dan pemahaman yang salah. Hal ini seringkali memperburuk situasi dan memicu terjadinya konflik. Ketidakmampuan untuk mendengar atau menyampaikan informasi dengan cara yang tepat bisa memperburuk ketegangan. Contoh, konflik yang terjadi dalam hubungan kerja akibat salah paham terkait tugas atau instruksi. Nah, lalu yang selanjutnya itu persaingan. Nah, persaingan ini disebabkan ketika ada persaingan untuk mendapatkan sumber daya atau kesempatan yang terbatas. Konflik bisa timbul. Persaingan ini bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti di tempat kerja, dalam keluarga, atau dalam politik. Contoh, persaingan antar perusahaan dalam merebut pasar atau persaingan antara individu untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi dalam organisasi. Lalu selanjutnya itu ada ketidakadilan atau diskriminasi. Nah, penyebabnya yaitu ketidakadilan dalam perlakuan atau adanya diskriminasi terhadap individu atau kelompok bisa menyebabkan konflik. Perasaan tidak diperlakukan secara adil sering memicu rasa tidak puas yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Dengan contoh, konflik sosial yang muncul akibat diskriminasi rasial atau etnis atau gender. Selanjutnya yaitu perubahan sosial atau ekonomi.
yang dapat disebabkan karena perubahan besar dalam struktur sosial atau ekonomi suatu masyarakat bisa memicu ketegangan, terutama jika perubahan tersebut tidak dihadapi dengan baik oleh pihak-pihak yang terdampak. Ketidakpastian akibat perubahan seringkali menyebabkan reaksi yang bersifat konflik. Lalu selanjutnya yaitu sumber daya yang terbatas. Nah, sumber daya yang terbatas ini dapat terjadi dan memiliki penyebab. Penyebabnya itu ya ketika sumber daya yang terbatas seperti tanah, air, atau energi. Jadi sumber daya yang terbatas ini harus dibagi antar berbagai pihak. Konflik bisa terjadi karena setiap pihak berusaha untuk mengontrol atau mengakses sumber daya tersebut. Jadi banyak yang berebut, banyak yang rebutan, banyak yang ingin mengambil alih karena sumber daya tersebut hanya terbatas. Lalu selanjutnya itu perbedaan dalam tujuan dan prioritas yang dapat disebabkan karena perbedaan tujuan atau prioritas yang dipegang oleh individu atau kelompok bisa menyebabkan ketegangan. Misalnya, dalam konteks organisasi, satu kelompok mungkin lebih fokus pada efisiensi, sementara kelompok lain lebih mementingkan kesejahteraan karyawan. Lalu selanjutnya yaitu kesalahan dalam pengelolaan konflik yang sebelumnya. Nah, penyebabnya yaitu konflik yang tidak diselesaikan dengan baik. Sebelumnya dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar ketika pihak-pihak yang terlibat tidak menyelesaikan perbedaan dengan cara yang konstruktif. Hal itu dapat menyebabkan munculnya ketegangan yang lebih dalam. Lalu yang terakhir, ketegangan politik dan kekuasaan yang dapat disebabkan karena konflik politik sering terjadi akibat perbedaan dalam kekuasaan atau pengaruh antara pihak-pihak yang terlibat. Ketegangan politik bisa memperburuk hubungan antara individu atau kelompok, bahkan dapat menyebabkan kerusuhan atau perang. Baik teman-teman semuanya, itu tadi adalah pengertian faktor-faktor dan dampak positif dari sebuah konflik. Dan yang terakhir tadi adalah faktor utama yang sering kali terjadi dalam konflik. Baik, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat membuat teman-teman mengerti mengenai konflik. Semoga teman-teman bisa menghindari konflik ya. Cukup sekian saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.